Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentramkan terjadi di sana. Mengapa tanahku rawan ini? Bukit-bukit pun telanjang berdiri. Pohon dan rumput enggan bersemi kembali. Burung-burung pun malu bernyanyi. Ku ingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti. Doakan ku ucapkan hari demi hari, dan kapankah hati ini lapang diri. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kami kan bernyanyi di purnama nanti, nyanyikan bait padamu negeri. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyikan bernyanyi di purnama nanti, nyanyikan bait padamu negeri. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur,
inspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini era generasi Alpha sudah berakhir dan mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2039 sudah masuk generasi beta. Kehidupan kita saat ini semua dipermudah. Dengan adanya HP, semuanya serba listrik, kegiatan industri, dan sebagainya. Semuanya itu dapat menghasilkan gas emisi karbon yang jika berlebihan akan memberikan dampak buruk bagi bumi kita tercinta ini. Gas emisi karbon merupakan gas hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Emisi karbon yang dihasilkan manusia diakumulasikan dan disebutlah dengan jejak karbon. Ini merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca di atmosfer dan aktivitas manusialah yang dapat mempercepat kenaikannya. Bapak Ibu, ada beberapa dampak dari emisi karbon, yaitu 1, pemanasan global. Gas karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer akan menyebabkan naiknya suhu bumi. Dampak yang kedua adalah bencana alam. Akibat adanya pemanasan global, iklim akan berubah dan tidak sedikit adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Dampak yang ketiga, berkurangnya ketersediaan air. Pemanasan global akan menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga ketersediaan air dapat menurun. Tentu saja hal ini akan menghambat tercapainya tujuan global. Dampak yang keempat adalah kesehatan manusia. Manusia akan terpapar oleh polusi yang dihasilkan sendiri seperti polusi dari asap kendaraan bermotor, asap PLTU, dan debu. Manusia tidak akan lagi menghirup udara segar dan mendapatkan asupan oksigen cukup, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan paru-paru, jantung, dan bahkan otak dan mental manusia bisa terganggu. Dan untuk mengatasi dampak daripada gas emisi karbon, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan baik dari skala individu maupun kebijakan global. Solusi ini bisa mencakup transisi energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan pengurangan jejak karbon pribadi. Solusi skala individu bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi konsumsi energi. Gunakan peralatan hemat energi. Matikan perangkat elektronik saat tidak digunakan dan manfaatkan cahaya alami. Solusi berikutnya adalah dengan pilih transportasi ramah lingkungan. Gunakan transportasi seperti ngontel atau berjalan kaki. Ngontel lo, kayak Mama Tin iki lho, suka ngontel. Jangan gengsi.
Gengsimu tidak berlaku jika urusan kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan dompet. Solusi berikutnya adalah adopsi gaya hidup berkelanjutan. Kurangi sampah, daur ulang, dan pilih produk yang ramah lingkungan. Solusi berikutnya adalah dengan mengonsumsi daging. Industri peternakan dapat menyumbang emisi karbon dengan mengurangi konsumsi daging merah atau beralih ke pola makan nabati dapat membantu mengurangi gas emisi karbon. Solusi berikutnya adalah dengan menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida. Menanam pohon mendukung proyek reboisasi dapat membantu mengurangi emisi. Solusi skala kebijakan dan industri juga bisa dilakukan, yaitu dengan transisi ke energi terbarukan. Beralih dari bahan bakar fosil ke energi surya, angin, dan hidro dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan. Efisiensi energi di industri juga dapat menjadikan solusi dari pengurangan emisi karbon, yaitu dengan penerapan teknologi hemat energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik yang dapat mengurangi emisi karbon di sektor industri. Solusi berikutnya adalah dengan penangkapan dan penyimpanan karbon. Teknologi ini dapat menangkap emisi karbon dari sumber industri dan menyimpannya di bawah tanah. Solusi berikutnya adalah dengan pengelolaan lahan berkelanjutan. Praktek pengelolaan lahan yang baik seperti pertanian karbon dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dan solusi berikutnya adalah kebijakan publik. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan melindungi hutan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, baik secara industri maupun melalui kebijakan dan industri, kita dapat mengurangi dampak gas emisi karbon dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Bapak, Ibu, kesimpulan dari bahasan saya ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gas emisi karbon sebagai upaya kita untuk sehatkan bumi, selamatkan generasi kita berikutnya. 1. Gunakan peralatan hemat energi. 2. Pilih transportasi ramah lingkungan dengan jalan kaki atau ngontel. 3. Kurangi sampah, daur ulang, dan pilih produk yang ramah lingkungan. 4. Mengurangi konsumsi daging merah dan beralih ke pola makan nabati. 5. Menanam pohon. 6. Beralih dari bakar fosil ke energi surya, angin, dan hidro. 7. Penerapan teknologi hemat energi dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. 8. Penangkapan dan penyimpanan karbon. 9. Kebijakan publik penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon dan melindungi hutan. Demikian sekilas tentang emisi karbon dan solusinya untuk mengurangi gas emisi karbon yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.